Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 7. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menyajiskan orang." Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan.
Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang jatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Markus 7. Di pasal ini kita melihat bagaimana Yesus menegur orang Farisi, memuji iman seorang perempuan asing, dan menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Yesus peduli pada hati, bukan sekedar penampilan luar. Dunia sering melihat apa yang di luar, penampilan, gelar, jabatan, tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati kita. Poin pertama, kesucian sejati berasal dari hati. Ayat 1-23. Orang Farisi sibuk menegur murid-murid Yesus karena tidak cuci tangan menurut adat. Mereka pikir kesucian itu soal ritual. Tetapi Yesus berkata, "Bukan yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati." Artinya, dosa itu bermula dari hati. Iri, dengki, kesombongan, hawa nafsu, pikiran kotor. Yesus ingin kita bersih dari dalam, bukan hanya dari luar. Bayangkan sebuah gelas yang kelihatan bersih dari luar tetapi di dalamnya penuh kotoran. Apakah kita mau meminumnya? Sama seperti itu Tuhan tidak berkenan pada hati yang kotor walau tampak rohani di luar. Lalu ayat 24-30, iman yang rendah hati menggerakkan kuasa Tuhan. Seorang perempuan Siro-Fenisia datang meminta kesembuhan untuk anaknya. Yesus menguji imannya dengan berkata, "Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Tetapi perempuan itu dengan rendah hati menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja anak-anak." Ia tidak tersinggung, tidak menyerah, tapi tetap percaya. Yesus pun menguji imannya dan anaknya disembuhkan. Pesannya, Tuhan mencari kerendahan hati dan ketekunan iman, bukan status atau kedudukan. Seperti seorang anak kecil yang terus mengetuk pintu ibunya sampai dibukakan. Demikian juga doa kita. Ketika kita mau datang dengan rendah hati dan tidak putus asa, pasti didengar oleh Tuhan. Lalu ayat 31-37, Yesus membuka yang tertutup. Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap.
Ia berkata, Efrata, terbukalah. Dan telinga serta lidah orang itu terbuka. Yesus juga ingin membuka telinga rohani kita supaya mau mendengar firman. Dan membuka mulut kita supaya memberitakan kebaikannya. Kadang telinga kita tutup karena kesibukan, kekerasan hati atau dosa. Tapi Yesus sanggup membukanya. Lampu ada gunanya kalau dinyalakan. Radio hanya berfungsi kalau antenanya terbuka. Demikian juga kita. Hanya bisa dipakai Tuhan kalau hati dan telinga kita terbuka bagi suaranya. Aplikasi firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Periksa hati kita setiap hari. Apakah hidup rohani kita hanya formalitas? Jangan cepat menyerah dalam doa. Belajarlah rendah hati dan percaya penuh pada Tuhan. Minta Yesus membuka telinga rohani kita agar kita peka mendengarkan firman-Nya dan membuka mulut kita untuk bersaksi untuk-Nya. Saudaraku, Markus 7 mengajarkan kita Tuhan melihat hati bukan penampilan luar. Iman yang rendah hati menggerakkan kuasa-Nya. Yesus sanggup membuka yang tertutup dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Yesus dengan rendah hati, dengan hati yang bersih, hati yang terbuka, agar kita dipakainya menjadi berkat. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.